Kamu ya mak. Bonek yang gandol dari Mojokerto. Assalamualaikum dulu, jumpa lagi di channel Special ID 35. Salam satu nyali, Wani. Oke lur, hari ini saya bersama Papa Romeo, pakar strategi. Nama saya Sinau. Ya, yang biasanya vlog tentang update Persebaya Surabaya timnya ya. Jadi gimana Pak Romeo? Kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Setahun juga kita nge-review stadion kan. Iya. Dan alhamdulillah sehat dan kembali bersemangat karena kurang dari 2 minggu lagi Piala Menpora akan segera bergulir. Iya ya. Ini gimana ini Pak? Sebenarnya kan manajemen Persebaya itu sudah menargetkan 2020 targetnya juara. Karena ada corona, pemain satu persatu hengkang dari Persebaya Pak. Mulai dari pemain asingnya ya, David da Silva, Mahmud Id, Makan Konate, dan Aaron Williams. Kemudian ada lagi, siapa lagi Irfan Jaya keluar. Irfan Jaya dan Samu ya mak. Bonek yang gandol dari Mojokerto. Dan Samuyama keluar. Kenapa? Ini kalau menurut Papa Romeo manajemen lagi berhemat kah atau gimana ya? Apa yang dilakukan oleh manajemen ini sekali lagi menurut Papa Romeo apa yang dilakukan adalah sudah tepat. Apa yang dilakukan saat ini ya, karena kita tahu kondisi perekonomian karena COVID ini semua sektor masih dihantam, semua sektor, dan pemasukan terbesar di Indonesia saat ini ya dari penonton, dari supporter ketika datang langsung tiket. Itu sudah murni. Dan ketika kita mengandalkan merchandise dan sebagainya itu pun masih belum, apalagi liga nggak jalan. Supporter kan mau beli untuk apa gitu. Betul. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh manajemen sudah sangat tepat karena kalau kita lihat beberapa kali Pak Presiden menyampaikan yang terpenting adalah Persebaya ini bisa sustainable. Nah, sustainable dalam kondisi seperti ini ya yang paling penting adalah eksis. Jadi kalau menurut saya sudah tepat apa yang dilakukan saat ini ya. Saya rasa sudah pasti terpukul lah kena dampak COVID. Iya, yang saya nggak nyangka itu ya kemarin itu Irfan Jaya, kemudian dan Samuyama. Kalau memang pemain asing kemarin kan karena ketidakjelasan liga ya, akhirnya mereka memilih untuk hengkang. Tapi ini kan sudah mulai jelas. Ya. Tapi ya keluar mungkin karena balik lagi ke finansial itu tadi. Saya rasa sih seperti itu dan ya mungkin ditawari dengan nominal yang lebih besar. Ya mungkin kalau misalkan kita ambil dari sisi pemain profesional, iya gimana? antara kesetiaan atau kehidupan yang lebih baik gitu kehidupan yang lebih baik. Bahkan di kontennya Green Note kan Pak Pres menyampaikan bahwa pemain ketika ditawari lebih tinggi selisih 200 juta ketika dia memilih hengkang ya wajar. Dan itu bisa dimaklumi karena Persebaya selamanya pemain hanya mungkin 1-2 tahun tuh sesuai nilai kontrak. Nah kalau pemain-pemain muda di Persebaya yang baru-baru masuk ini menurut Papa gimana Pak? Sudah hafal semuanya Pak? Kalau hafal insya Allah belum semuanya. Cuman yang kalau misalkan Zulfikar Ahmad, Kemaluddin, Koko Ari Araya, Rizky Ridho, oke lah, praktis Rizky Ridho, Koko Ari Araya, Supriyadi, Hernando, saya rasa semua sudah paham kapasitasnya bermain di tim nasional U20. Bahkan Koko Ari Araya kemarin lawan Bali United ditempatkan di posisi winger, luar biasa di sana. Praktis saya pengen lihat Kemaluddin dan Zulfikar Ahmad gitu kan.
mereka yang adalah salah satu generasi yang membawa Persebaya juara elit Pro. Ya. Dan Kemaluddin bermain di posisi hampir sama dengan Hidayat, gelandang jangkar, gelandang bertahan, pemutus arus serangan lawan. Kemudian Zulfikar Ahmad, nah ini saya dapat bocoran itu sebetulnya visi bermainnya itu dia bermain di apa ya, gelandang tengah, berbeda dengan Konate. Kalau Konate kan dia masih masuk ke attacking gelandang serang. Nah ini benar-benar dia itu kalau Pirlo lah, gaya bermainnya Pirlo, jadi dia itu main crossing bola-bola. Nah, jadi lebih ke deep lying playmaker, dan ini Papa Romeo sangat nunggu sebetulnya Zulfikar Ahmad di skuad Persebaya yang ada saat ini. Seperti itu. Jadi ini kan tantangan juga buat Coach Aji ya, untuk meramu pemain-pemain muda ini. Betul. Yang baru bergabung untuk menjadi solid ya timnya. Betul. Ya. Tantangan juga ya. Kalau saya lihat ini kalau mirip film itu ada film Moneyball ya. Moneyball. Pernah lihat ya Moneyball? Saya pernah dengar tapi belum. Ya, itu film itu menggambarkan bagaimana manajemen mengelola keuangan yang cuma sedikit. Dengan membuang pemain-pemain, menjual pemain yang mahal. Kemudian mereka membeli pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan From tim. Hero to hero, nah, akhirnya tinggal meramu strategi itu. Yang belum nonton Moneyball bisa nonton lah. Saya akan coba tonton. ya mirip itu sih mungkin strateginya dari manajemen sih. Saya kalau Papa Romeo menilai bisa nggak kans juara sebenarnya untuk tim ini Persebaya? Kalau dibilang kans juara ya pasti ada. Pasti ada lah. Sepak bola tidak bisa ditebak. Kita bisa lihat bagaimana 2016 siapa yang akan memprediksi Liga Inggris Leicester juara. Nggak ada. Semua Big Four yang akan juara. Tapi Leicester City benar-benar juara pada saat itu. Nah, ketika Persebaya punya kans itu, saya rasa semua klub punya. Nah, tinggal peluangnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat bagaimana PSS Sleman saat ini luar biasa, seperti Los Galacticos gitu loh. Semua pemain-pemain luar biasa diambil ke Sleman kan seperti itu. Nah, di bawah Coach Aji Santoso saya pikir Coach Aji sangat paham sekali dengan skuad yang ada. Namun Coach Aji tidak menyampaikan secara eksplisit bahwa tidak mentargetkan apa-apa di Piala Menpora ini, tapi akan bertanding dengan sungguh-sungguh dengan pemain yang ada. Sebetulnya dari situ aja sih sebetulnya Coach Aji nggak main-main nih di sini. Nah, tapi kalau kita lihat di cuplikan video latihannya udah mulai kompak ya Pak ya. Saya pikir chemistry sedang dibangun sudah saya pikir Samsul Arif juga pernah sama Coach Aji dulu. Kemudian Adi Setiawan saya rasa mungkin juga pernah dengan Coach Aji. Artinya ketika Coach Aji memilih pemain-pemain yang datang, dia tahu kapasitasnya seperti apa. Seperti itu. Dan itu yang paling dibutuhkan oleh Persebaya mungkin saat ini. Iya benar-benar. Jadi ya kita harapkan ya para punggawa Persebaya saat ini ya harapan bonek semua kan nggak muluk-muluk sebenarnya. Tapi bermain dengan ngeyel, dengan ngosek, kalah menang itu urusan buri gitu loh. Biasanya bonek mintanya seperti itu. Jangan main loyo-loyo, itu paling nggak seneng. Iya. Betul. Karena kelihatan Mas di lapangan gimana kalau pemain itu kurang ngotot, kurang greget itu kelihatan banget. Nah, sebetulnya kalah menang itu belakang, yang penting bermain total gitu. Total, kompak, solid, wani ngosek ngeyel. Ibaratnya pemain sepak bola itu kan 11 pemain ya. Jadi nggak melulu kita harus pemain yang berkelas, yang mahal. Tapi kalau timnya ini solid, untuk juara itu bukan hal yang tidak mungkin. Bola susah ditebak karena bundar ya. Iya. Kalau kotak itu bisa kelihatan Mas. Iya. Oke, kansnya ada lah, juara. Kansnya ada Pak ya. Kalau Papa Romeo sendiri untuk menilai nanti Persebaya ini ke depan, ada nggak rumor pemain
baru yang akan masuk? Kalau rumor itu banyak sekali pemain-pemain yang dikaitkan ya, dan yang menjadi kenyataan adalah 5 orang ini yang sudah bergabung. Frank Ricard-Skoy, Reva Adi Utama, Adi Setiawan, Satria Tama, Samsul Arif, itu dikaitkan. Dan yang menjadi perbincangan di media sosial Dol Bonek adalah striker. Nah, siapa strikernya? Karena praktis kita hanya punya striker murni ya Samsul Arif. Apakah Supriyadi bisa ditempatkan di sana? Apakah Octavianus Fernando bisa ditempatkan di sana? Bisa. Tapi jadinya false nine. Susah untuk target man-nya nggak ada. Nah, beberapa nama yang dirumorkan kemarin itu ada Titus Bonai, ada Marinus Wanewar. Kemudian ya praktis striker itu ada dua itu. Nah, yang Marinus itu gabung ke Bangka Belitung United, Bubble United. Dan Titus Bonai katanya ke Sriwijaya jadinya itu. Nah, praktis sekarang itu ada pelapis yang trial adalah Rivaldi Bawo. Mantan pemain dari Madura United, cuman sebetulnya sebagian bonek menyampaikan ini cocok dengan permainan Persebaya yang cepat. Cuman kondisi Rivaldi saat ini memang belum fit 100% dari karena cedera. Nah, ini kita tunggu saja kayak gimana kacamata dari coach Aji Santoso. Praktis untuk striker itu. Kemudian ada nama Firsa Andika dari PSM. Cuman masih nggak ada kabar setelah itu. Kemarin tapi ya, Coach Aji mencoret beberapa main trial ya. Iya, ada Meru Kimura itu posisi center back kayak Jepang itu, dan satunya itu sebentar tadi sudah saya cek, ada Taufan ya, Meru dan Taufan yang sudah tidak lagi trial di Persebaya dan dapat kabar dari Tribun Persebaya, tinggal Coach Aji memantau Rivaldi Bowo itu aja saat ini. Oke Lur, kita harapkan nanti skuad Persebaya ini bisa menghasilkan suatu permainan yang bagus yang dinantikan oleh seluruh bonek mania yang ada ya. Rumor yang bagus banget dan Papa Romi itu sangat nanti banget gitu ya. Kayak gimana dornya nanti itu? Dikaitkan dengan Septian Bagaskara, strikernya Pers Kediri, itu juga kenceng banget dirumorkan. Kemudian Gus Hedia Hariyudo dari Arema FC itu ngotot sekali permainannya. Nah, ini kita tinggal tunggu kabarnya 2 orang ini. Iya. Kita harapkan lah. Karena sekarang itu yang jadi concern adalah striker, Mas. Kalau yang lainnya sudah ada lah, pelapis-pelapisnya sudah. Gitu. Oke Lur, itu aja prediksi dari Papa Romeo. Semoga skuad Persebaya yang baru ini yang berisi pemain-pemain muda, saya salut sama Randy Irwan ini. Betul. Masih tetap setia dengan Persebaya. Apakah belum ada yang menawari atau enggak? Tapi statusnya menarik, Mas. Susah bareng, seneng bareng. Itu loh, benar-benar jiwa boneknya itu kental. Ya. Nggak cuma hanya dari ucapan, tapi dari hatinya emang benar-benar setia sama Persebaya. Ya. Oke, sama Octavianus itu biasanya kalau free kick ketepaan sering melebu. Lawan Persija itu. Iya. Luar biasa. Itu ketepaan lah. Iya. Ya, emang karena dia sering latihan ya, akhirnya servisnya bagus. Oke, ya wes gitu aja Lur. Semoga Persebaya bisa menjadi juara seperti harapan para bonek mania. Oke, salam satu kali. Wani.